Masih belum semua yang jawab. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah masuk di bulan Juni. Untuk ibadah Jumat kita baru yang pertama, minggu pertama untuk ibadah Jumat. Pernyataan Tuhan sudah masuk ke bulan ke-6 di 2025. Yang mungkin di awal tahun kita nggak tahu nih 2025 akan terjadi seperti apa. Tapi puji Tuhan kita sudah lewati sampai bulan 6 ini. Puji Tuhan. Saya mengundang untuk bangkit berdiri. Sebelum memulai ibadah kita mau bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dari kami pagi hari Tuhan, saat kami bangun Tuhan, sampai kami pergi Tuhan ke tempat kerja kami masing-masing Tuhan, sampai pada akhirnya siang hari ini Tuhan kami berkumpul di sini Bapa untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan dan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami persiapkan hati kami Tuhan, Kau layakan kami Tuhan. Ampuni Tuhan dari segala dosa-dosa kami, pelanggaran kami Tuhan. Begitu perkataan kami Tuhan, perbuatan kami, maupun pikiran-pikiran kami Tuhan yang tidak menyenangkan hati-Mu Bapa. Ini kami Tuhan Yesus yang mungkin datang Tuhan, dan setiap kami Bapa yang datang dengan pergumulan Tuhan, tapi kami rindu Tuhan Yesus untuk mendengar suara-Mu pada siang hari ini Bapa. Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami siang hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Haleluya. Selamat
duka kami Bapa. Kau yang lihat Tuhan, Kau yang tahu Tuhan setiap hati kami Tuhan di sini Bapa. Mungkin kami dalam pergumulan Bapa, keluarga kami Tuhan, di tempat kerja kami Tuhan. Tapi kiranya Kau mau lembutkan hati kami Tuhan untuk siang hari ini Tuhan, untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya Bapa. Haleluya Tuhan, amin. Jumlahnya sudah lebih banyak. Shalom. Shalom. Saya mengundang untuk memberikan salam ke samping kanan dan kirinya. Katakan shalom, berikan senyum yang termanis. Kita menaikkan pujian syukur kita ke Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia guru aku dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersyukur kasih-Mu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun dibergoncang gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung aku dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur kasih-Mu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun dibergoncang gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur kasih-Mu padaku, takkan pernah berubah. Katakan, hatiku percaya, walaupun bumi bergoncang gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur kasih-Mu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun dibergoncang gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi. Setiamu Tuhan, kasih setia-Mu tak pergi. Setiamu Tuhan, kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Masih kuat untuk berdiri? Kayak udah lemes. Saya persilakan untuk duduk kembali. Seperti saya ungkapkan di awal, kita sudah masuk di bulan ke-6 di tahun 2025. Di pertengahan tahun ini mungkin banyak yang terjadi dalam hidup kita, suka dukanya. Ya, ada yang kehilangan orang terkasih, ada yang mendapatkan orang terkasih melalui kelahiran buah hati, atau juga ada yang
mendapatkan beberapa sukacita lainnya, tapi tidak juga sebagian dari kita yang menerima duka cita setengah tahun ini, setengah tahun 2025. Tapi kita tahu semua terjadi dalam hidup kita atas izin Tuhan. Amin. Kita senantiasa boleh mengucap syukur bahwa penyertaan Tuhan sampai detik ini ada buat kita, karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang turun ke dunia jadi manusia, mati dan bangkit dan naik ke surga, dan Dia akan datang kembali untuk kita semua. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita naikkan pujian persiapan kita.
sampai di bulan ke-6 ini. Siapakah kami Tuhan sehingga Engkau mau menilik hidup kami, bahkan Engkau memberkati kami lebih dari yang bisa kami pikirkan dan doakan. Sungguh kami bersyukur terlebih hari ini di tengah segala rutinitas pekerjaan, tanggung jawab, pergumulan, tantangan, kami boleh meluangkan waktu bersama-sama saudara seiman untuk memuji menyembah Engkau. Terimalah pujian penyembahan kami ya Tuhan, dan bertahtalah atas semua yang kami lakukan hari ini. Kiranya itu menyenangkan hati-Mu. Tiba waktunya kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga kebenaran yang Kau sampaikan kepada hamba-Mu waktu disampaikan kepada anak-anak-Mu pada siang ini boleh jatuh di tanah hati yang tersubur, bukan hanya menghasilkan 30-60 kali, tetapi 100 kali ganda, sehingga ketika mereka keluar di tempat ini, mereka menjadi garam dan terang, agar nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup mereka, agar surga diuntungkan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, ini waktu-Mu, kami siap belajar firman-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang mau belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Satu sukacita saya boleh ada siang hari ini di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Pertama-tama saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memakai Ketua PD MNC, Ibu Syagian dan Ibu Inge Bano mengizinkan saya sharing firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih untuk WL Singer, Bang Andi, pemusik dan penerima tamu serta semua yang ambil bagian pada pelayanan siang hari ini. Saya datang bersama istri saya, Wilseda Manik, dan rekan saya, Bang Buyung Panjaitan SHMA. Beliau juga seorang pengacara, jadi kami bertiga pengacara idealis takut akan Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, pantang mundur. Ini perkenalan singkat. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Judulnya adalah kebaikan Tuhan berlimpah atas hidup kita. Katakan amin. Kita akan belajar dari Mazmur 34 ayat 8. Ada yang menulis ayat 9. Alkitab menulis seperti ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ayat ini menjadi ayat yang beberapa puluh tahun lalu dijadikan lagu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Betul? Ngomongnya mudah, nyanyinya semangat, tetapi ketika menjalani hari-hari hidup, gak mudah loh kalimat ini. Saya mau sebelum saya masuk, saudara harus sepakat dulu dengan saya. Kebaikan Tuhan berbicara tentang kasih, pengampunan, pertolongan, penyertaan, penyembuhan, perkenanan, pembelaan, dan berkat-berkat yang Dia curahkan buat saudara dan saya. Sehingga ke depan ketika kita bicara tentang kebaikan Tuhan, saudara bersama saya sepakat tahu arti kebaikan Tuhan. Kalau kita bicara tentang kecaplah dan lihatlah, pada saat saya baca ayat ini, ada sedikit menggelitik di hati saya. Biasanya kita manusia, lihat dulu baru mengecap. Lihat dulu baru merasakan. Ibarat sebuah makanan, kita nggak mungkin langsung makan. Kita lihat dulu nih, makanannya apa, bahan-bahannya apa, betul? Kecuali kalau mata kita ditutup, disodorkan sebuah makanan, kita nggak tahu, tinggal kita makan. Reaksi kita bisa kita suka, bisa nggak suka. Bisa enak, maaf kata, bisa muntah. Tetapi, kalau sampai kita makan, namun kita nggak tahu jenis makanan itu, ada dua hal yang terjadi. Kita tahu makanan yang akan kita makan ini tidak berbahaya, tidak mengandung racun, atau saudara dan saya percaya kepada orang yang memberikan makanan tersebut. Betul? Saya coba merenungkan, kecaplah dan lihatlah. Kalau saudara baca Mazmur 34 ayat 1 sampai 22 atau 23 ditulis. Di situ dijelaskan bagaimana seorang Daud yang harus berpura-pura menjadi orang tidak waras, menjadi orang gila di hadapan Raja Abimelek sampai Abimelek mengusir dia. Lalu si Daud pergi. Kenapa sampai hal itu terjadi? Karena Saul dan pasukannya sedang mengejar Daud untuk apa? Membunuh dia. Daud sangat terdesak. Dia tertindas. Dia merasakan suatu situasi yang tidak mudah. Kesesakan yang dia rasakan itu sangat tidak mudah. Kita tahu orang tidak suka sama kita saja, kita sudah
apaan sih? Bahkan mungkin kita kecewa, marah, bahkan mau membalas. Ini Daud tahu pasti Saul dan pasukannya hendak membunuh dia. Posisi kita jadi Daud kalau dikejar-kejar dan mau dibunuh, pasti stres banget. Betul. Sampai di ayat yang kelima dia berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan menyelamatkan dia. Lalu timbullah ayat ini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang bergantung padanya. Katakan amin. Saudara ngerti gak ngerti, Daud sedang memberikan sebuah teladan buat saudara dan saya untuk lebih dulu percaya kepada Tuhan, baru melihat perbuatan yang besar dan ajaib. Kalau kita balik, kita mau melihat pertolongan Tuhan baru kita percaya, akan tiba waktunya kalau mental kita seperti itu, sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita terjadi, kita gak akan mampu melihat Tuhan yang baik. Rasa percaya kepada Tuhan itu jadinya apa? Goyah, saudara. Daud bisa berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Daud gak tahu kapan dia ditolong Tuhan. Yang jelas di depan mata dia akan mati. Saudara, kalau pagi ini saudara bisa bangun, itu kebaikan Tuhan. Tadi pagi saudara datang ke tempat ini, mungkin saudara sarapan, itu juga kebaikan Tuhan. Kalau saudara bisa bekerja, itu kebaikan Tuhan. Coba saudara lihat hidupmu 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Mungkin saudara gak punya apa-apa, belum punya motor, belum punya pekerjaan. Jangan-jangan 10-20 tahun lalu saudara takut menikah. Tapi saudara hari ini bisa punya, dengar baik. Itu karena kebaikan Tuhan. Saudara harus sadar dan saudara harus bisa melihat kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidupmu. Banyak orang tidak bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dia hanya bisa melihat orang ini sukses, ini orang berhasil, punya ini. Dia membandingkan dirinya dengan mereka. Sehingga dia di titik tertentu kecewa. Kok Tuhan gak fair ya? Dia diberkati hidupnya begini-begini, kenapa saya enggak? Saudara waktu bangun pagi bisa bangun, harusnya saudara bersyukur. Bulan lalu saya nggak tahu kenapa tiba-tiba entah saya naik tangga, turun tangga, atau saya terslip gitu. Tapi yang pasti adalah tulang paha atas kiri saya ini bergeser tuh sendinya, sakitnya setengah mati. 2 minggu saya nggak ke kerja, nggak ke kantor. Dan puji Tuhannya 2 minggu itu nggak ada sidang. Tuhan tuh baik, saya cuma di tempat tidur turun. Setiap kali mau ke toilet, itu pergumulan yang sangat berat karena sakit banget. Sampai di hati saya, Tuhan, makasih ya, selama ini saya sehat. Saya kebayang orang sakit kanker yang stadium 4, orang yang sakit parah-parah. Aduh Tuhan, berarti kita bisa bangun pagi, bisa jalan, itu satu kebaikan Tuhan. Layaklah dia terima puji, hormat, kemuliaan dari hidup saudara dan saya. Amin. Saudara harus belajar melihat sekecil apapun, sesederhana apapun kebaikan Tuhan, tetaplah kebaikan Tuhan. Saudara harus sadar, ini Tuhan. Jangan kebaikan Tuhan saudara anggap biasa. Saya ulang lagi sekali lagi. Jangan kebaikan Tuhan saudara anggap sebagai hal yang biasa. Biasa kok bangun pagi, biasa mandi, langsung start motor, mobil, biasa kok naik angkot, naik kereta sampai di kantor. Biasa saya kerja absen, biasa saya kerjakan sampai sore, jam 5, jam 6 saya pulang, biasa. Semua rutinitas itu menurut saudara biasa. Padahal di situ ada kebaikan Tuhan yang berlimpah atas hidup saudara. Saudara, saya tantang saudara untuk melihat Tuhan dalam berbagai aspek sejarah hidup saudara. Sampai engkau bisa berkata, semua karena anugerah. Kalau tidak, saudara akan gampang kecewa. Repot, sedikit-sedikit kecewa sama Tuhan, sedikit-sedikit ngambek sama Tuhan. Mazmur 136 ayat 1 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan karena dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saudara dan saya harus bersyukur kepada Tuhan. Kalau saudara gak mampu bersyukur, akan tiba waktunya saudara akan undur dari Tuhan. Gak main Tuhan, gak main gereja, gak main persekutuan doa. Tuhan rugi loh. Dia investasi, potensi, bakat, talenta, dan semua kemampuan supranatural dalam hidup saudara.
dan saudara pergi meninggalkan Tuhan begitu saja. Hanya gara-gara saudara tidak mampu mendeteksi kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Saudara, inilah waktunya saudara bisa melihat Tuhan. Sehingga ketika orang di luar sana tidak bisa menyembah Tuhan, tidak mau menyembah Tuhan, itu urusan mereka. Urusan saudara tetap menyembah Tuhan, terus menyembah Tuhan. Kalau saudara terus menyembah Tuhan, sekalipun musim hidupmu babak belur, akan tiba waktunya saudara akan melihat pertolongan yang Daud rasakan. Sehingga bisa berkata, kecaplah. Percaya dulu sama Tuhan. Dan lihatlah. Baru saudara lihat perbuatan tangan Tuhan yang perkasa. Jangan dibalik saudara. Waktu saya mengerti ayat ini, saya semakin bersyukur betapa Tuhan itu baik buat saya. Doa saya siang ini, Tuhan juga baik buat saudara. Amin. Next, selanjutnya. Kalau saudara baca slide selanjutnya, Mazmur 91 perikopnya dalam lindungan Tuhan. Saudara akan baca ayat 1 sampai 16. Saya bagi 3. Ayat 1 sampai 2, Allah melindungi dan memberkati orang benar yang mengandalkan Dia. Yang kedua, ayat 3 sampai 13, Ia melindungi orang benar terhadap segala kemalangan, bencana, penyakit, perang, kaum jahat dengan perantara malaikat-malaikatnya. Ayat 14 sampai 16, Allah sendiri berjanji akan memberkati orang yang percaya padanya. Katakan amin. Bukankah kebaikan Tuhan ini yang saudara butuhkan? Bukankah itu yang saudara mau? Saudara, mulai hari ini coba deteksi segala kebaikan Tuhan dari pagi hingga malam. Minimal 1 bahkan 2 saudara akan alami. Bangun pagi, sehat nih. Bisa naik motor, tiba dari rumah sampai di kantor dengan selamat. Kalau saudara buka tuh Google dengan cepat, saudara akan mendapati bahwa ada anak, saya nggak sebutin kampusnya, baru jalan tiba-tiba ketabrak mati. Betul? Saya marga Siombing, seorang Batak, beberapa minggu lalu ada orang yang istrinya dibunuh. Kita juga bingung, sandiwara. Saya percaya saudara tahu. Saya bukan isunya membahas itu. Yang saya mau lihat adalah, saya mau kasih tahu buat saudara adalah, kebaikan Tuhan itu kadang orang gak lihat. Sehingga dia menggunakan cara-cara manusia. Next, selanjutnya. Nah, bagaimana supaya saudara dan saya dapat mengalami kebaikan Tuhan yang berlimpah atas hidupmu dan hidupku? Yang pertama, menaruh hati kita kepada Tuhan, bukan yang lain. Mazmur 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku. Next. Arti melekat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menempel benar-benar, sehingga tak mudah lepas, karib sekali, tertanam. Kalau saudara dengan Tuhan kuat, saudara taruh hidupmu, saudara berikan hidupmu, engkau seperti perangko yang menempel di kertas. Hanya bisa dipisahkan dengan cara apa? Menarik sehingga robek. Yang selanjutnya, terjemahan dalam Alkitab American Standard Version, di situ disebutkan, because he had set his love upon me, karena dia menaruh kasihnya kepadaku. Saudara dan saya harus mengerti di titik ini, Tuhan itu Maha Kasih. Dia menunggu saudara dan saya dengan segala cinta. Respon kita lah yang menentukan seberapa dekat, seberapa kuat daya rekat, daya tempel itu. Saudara dan saya harus menaruh cinta saudara kepada Tuhan, bukan yang lain. Kalau ada yang masih menaruh harapannya kepada manusia, kepada orang-orang tertentu, kepada sebuah sistem, akan tiba waktunya saudara akan stres. Kenapa? Mazmur 91 berkata, dalam lindungan Allah. Perikopnya seperti itu. Di luar Allah, saudara dan saya binasa. Oke, pejabat, artis tertentu di luar negeri sana meng-hire itu bodyguard, bayarnya mahal banget. Saudara dijaga dengan segala kekuatan sorga, karena engkau dikasih Dia. Katakan amin. Next, selanjutnya, saya coba belajar hidup Jonathan Edwards dan Mark Jukes. Mereka berdua ini setelah meninggal diteliti hidupnya. Meninggal 150 tahun kemudian baru diteliti. Hasilnya seperti ini. Dr. Jonathan Edwards memiliki 1.400 keturunan. Satu menjadi wakil presiden Amerika namanya Aaron Burr, satu dekan sekolah hukum, satu dekan sekolah kedokteran, 3 senator Amerika Serikat, 3 gubernur, 3 wali kota, 13 presiden perguruan tinggi, 30 hakim, 60 dokter, 65 profesor, 75 perwira militer, 80 pemegang pejabat publik, jabatan publik, 100 pengacara, 100 pendeta, dan 285 lulusan perguruan tinggi. Sisanya mereka hidup baik. Dibanding dengan Mark Jukes yang memiliki 1.200 keturunan, 7 diantaranya pembunuh, 60 pencuri, 190 pelacur, 150 narapidana, 440 orang yang kecanduan alkohol, 310 orang miskin, dan
Dari 1.200 itu 300 orang mati muda. Sisanya hidupnya biasa bahkan di bawah. Kenapa ada perbedaan antara hidup Dr. Jonathan Edwards dan Max Jones? Karena Dr. Jonathan Edwards bersama istrinya memberikan hidup mereka ke tangan Tuhan. Mereka tahu siapa pencipta mereka. Sehingga ayat selanjutnya terjadi atas hidup mereka. Mazmur 112 ayat 1-3. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan berperkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Yang ketiga, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Bukankah ini impian buat saudara dan saya di hari-hari ini ke depan? Saudara harus mendedikasikan hidup saudara untuk Tuhan, bukan yang lain. Sekali ikut Yesus, tetap Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Sekalipun saudara dipandang tidak enak oleh dunia sana, saudara diejek. Apa itu Kristen? Saya bersyukur loh, tadi saya fellowship. Ini ada Bang Fahmi. Mana dia? Sedang sholat. Oh, sholat. Ya. Menolong PD MNC 8 tahun. Seorang muslim. Son. Kalau bukan karena Tuhan, gak mungkin dia mau. Saudara dan saya hari-hari ini harus menaruh hidupmu, cintamu kepada Tuhan, bukan yang lain. Waktu saudara memiliki Tuhan, saudara memiliki segalanya. Memiliki Yesus, memiliki segalanya. Itu ya dan amin. Ayat yang selanjutnya. Pakailah mulut kita untuk berseru kepada Tuhan. Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Terjemahannya, di dalam Alkitab The Message berkata, call me and I will answer, be at your side in bad times, I will rescue you and then throw you a party. Panggil aku, kata Tuhan, dan aku akan menjawab, berada di sisimu di saat-saat buruk, aku akan menyelamatkanmu lalu mengadakan pesta untukmu. Saudara, ketika engkau menghadapi sebuah keadaan yang tidak mudah, tidak enak, masuk di dalam lembah kekelaman, saudara harus ingat kuat-kuat dalam hatimu dan pikiranmu dan rohmu bahwa tongkat dan gadanya Tuhan itu menyertai saudara. Amin. Sehingga walaupun gak mudah, saudara bisa berkata, tenang, hai jiwaku tenang, engkau baik-baik saja, masalah ini sudah ada yang handle. PDKT kepada penciptamu. Pakai mulutmu saudaraku, berkata, berseru, memanggil namanya. Tuhan Yesus tolong saya. Maka Yesaya 30 ayat 15b itu terjadi. Orang yang memberikan tenaga dan orang yang tenang dan percaya, dia memiliki kekuatan. Hanya orang yang tenang, hanya orang yang percaya, yang bisa dengan begitu waspada berseru kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya orang yang panikan, gampang stres, saudara nggak akan bisa lihat Tuhan. Sehingga saudara akan kecewa, Tuhan di mana? Tapi waktu saudara tahu bahwa Tuhan menyertai saudara, benaran dia Immanuel, maka saudara akan memakai hatimu, pikiranmu untuk dikoordinasikan, lalu berkata dengan iman, Tuhan, aku percaya. Ketika saudara percaya kepada Tuhan, maka ketenangan yang saudara miliki dan percaya, waktu saudara rest dan believe, mujizat itu gampang terjadi. Banyak di luar ruangan ini pintar saudara. IQ-nya di atas rata-rata, skill-nya skillful. Tapi apa bedanya mereka dan saudara dan saya? Karena faktor Yesus dalam hidup. Berapa banyak di antara saudara yang menggunakan mulutmu berdoa buat atasanmu di tempat ini? Berdoa buat rekan sejawatmu, orang di bawah. Coba, praktekkan. Saudara akan makan buahnya. Engkau akan melihat bahwa Tuhan itu luar biasa saudara. Sehingga ketika Yesaya 30 ayat 15 dia berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Itu benaran terjadi. Orang yang kuat, orang yang perkasa adalah orang yang tenang dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Jangan tertipu dengan serangan kegelapan dan pergumulan hidupmu. Kenapa iblis dan kekuatan neraka begitu semangat menggempur saudara dari atas bawah kiri kanan muka belakang seluruh penjuru mata angin? Tujuannya cuma satu, saudara hilang dari peredaran Tuhan. Tidak ada ketenangan di sana
tidak ada percaya di sana, saudara akan kalah. Yuk, yang hari ini masih kurang tenang, masih panik. Orang tenang itu beda, dia berani memikul tanggung jawab. Orang yang panik selalu nuding orang, gara-gara dia. Di sini nggak ada. Di luar sana banyak. Saudara harus beda. Salah satu menunjukkan saudara butuh Tuhan, pengen tenang dan percaya agar hidupmu benar-benar mengalami kebaikan Tuhan yang berlimpah. Saudara tiap Jumat, suka nggak suka, percaya nggak percaya, engkau datang ke tempat ini untuk ibadah. Saya percaya dengan iman saya, semua yang duduk hari ini dicatat Tuhan. Satu hari nanti, mulai hari ini, 13 Juni 2025, impianmu satu persatu terjadi dalam anugerahnya. Katakan amin. Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Apa sih yang saudara butuhkan? Saya coba merenung, kenapa ya orang susah sekali melihat kebaikan Tuhan? Saya kembali lagi, oh iya, kenapa sih Saul sampai kejar-kejar Daud ingin bunuh dia? Karena ada satu peristiwa, karena waktu mereka berperang, Israel mengalahkan musuh-musuh mereka, mereka kembali ke tempat mereka, ke kerajaan mereka, masyarakat berbaris dan berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Ada perbandingan yang dibuat oleh mereka antara kepada Saul dan Daud, sehingga Daud itu Saul itu panas hatinya. Kok gue dibandingkan, gue kan raja. Dia marah sekali. Dia gak suka dibandingkan dengan orang siapa tuh Daud. Hanya peternak yang menjaga 2-3 ekor kambing. Gara-gara ngalahin Goliat doang tuh, dia dipuja-puja. Bisa jadi pikiran Saul seperti itu. Sehingga waktu panas hati mengerubuni, menyerang pikiran Saul, Saul tutup mata. Padahal ini Daud anak mantunya, ingin dibunuh loh. Di mata Saul, semua yang dilakukan Daud baik tetap salah. Apakah saudara pernah berjumpa dengan orang model Saul? Saudara kerja, pagi datang, gak pernah terlambat, pulang tepat waktu, kerjamu bagus. Tetapi di mata orang ini, salah mulu. Kalau itu terjadi, artinya orang itu jangan-jangan cemburu kepada saudara. Kok dia bisa sih? Kok bisa sih? Jadi kalau saudara mengalami tekanan dari Saul dalam hidupmu, pastikan engkau adalah Daud yang mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Daud menggunakan mulutnya. Dia berseru kepada Tuhan memohon pertolongan. Dan Tuhan mendengar lalu menyelamatkannya. Lahirlah ayat ini. Saudara, kalau Daud saja ditolong Tuhan, percayalah saudara dan saya ditolong Tuhan. Kekuatan saudara yang dibutuhkan dunia saat ini adalah tenang dan percaya. Ketenangan saudara bisa menguntungkan diri saudara, bahkan tempat di mana engkau bekerja. Percayamu kepada Tuhan akan memberikan hikmat tak terhingga untuk dibuat Tuhan engkau berbeda dari orang-orang yang lain. Kalau saudara mau mengalami kebaikan Tuhan, tidak ada jalan pintas. Pakai mulut saudara, declare janji-janji Tuhan. Poin yang terakhir, kalau saudara mau mengalami kebaikan Tuhan, percayalah Tuhan akan mengenyangkan dan memuaskan kita. Mazmur 91 ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terjemahannya, with long life will I satisfy him and show him my salvation. Dengan umur yang panjang, aku akan memuaskan dia dan menunjukkan kepadanya keselamatanku. Ketika Yesus dikerubungi oleh banyak orang saat dia mengajar, tiba waktunya akan makan siang. Tidak ada tempat jualan lagi. Yesus melakukan 2 mujizat. Yang pertama, saat ada di Betsaida, dekat laut Galilea. Di saat itu hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Yesus ambil dari tangan anak kecil, lalu menengadahkan ke langit, mengucap syukur, memecah-mecahkannya. Hasilnya apa? 5.000 orang laki-laki makan. Belum dihitung perempuan dan anak-anak. Sisa berapa bakul? 12 bakul. Tapi pernah nggak saudara baca? Di waktu yang lain, kesempatan yang lain, orang berbondong-bondong untuk mendengar Yesus menyampaikan isi hati surga. Dan mereka harus makan. Di saat itu ada di Gerasa, wilayah sekitar Dekapolis. Saat itu hanya ada 7 roti dan beberapa ekor ikan kecil. Lalu waktu sampai di tangan Yesus berdoa 2 kali. Berdoa buat 7 roti itu dan beberapa ikan kecil itu. Hasilnya bisa memberikan makan 4.000 orang. Sisa berapa bakul? 7 bakul penuh. Laki-laki semua makan.
tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Artinya apa? Berlimpah-limpah. Yesus tahu mereka butuh makan hari itu. Mereka bukan cuma kenyang, tetapi apa? Dipuaskan. Kita hanya tahu Yesus memberi makan 5.000 orang, 5 roti, 2 ekor ikan, sisa 12 bakul kan. Jarang orang membaca dan tahu bahwa 7 roti, beberapa ikan kecil diberi makan 4.000 orang, sisa 7 bakul. Yang saya mau sampaikan, kalau Bapak Ibu Saudara terkasih, engkau mau melihat kebaikan Tuhan berlimpah atas hidupmu, engkau harus punya percaya diri di dalam Tuhan. Strong conviction. Iya. Bapakku pencipta langit dan bumi. Gak mungkin aku lapar. Gak mungkin aku kurang. Aku gak perlu tahu caranya. Yang jelas aku memuji Tuhan, memberikan hidupku tangan Dia, memakai mulutku untuk mendeklarasikan janji-janjinya, pasti terjadi dalam hidupku, dan terima dengan iman bahwa aku kenyang, bahkan dipuaskan. Kalau saudara di titik ini saudara pegang kuat-kuat, hidupmu pasti mengalami sesuatu yang berbeda dari dunia. Saya mau bilang, sekecil apa mimpimu saudaraku, jangan-jangan bukan mimpimu, itu mimpi Tuhan yang ditaruh dalam hati dan rohmu. Tugas saudara, beri hidupmu, perkatakan bahwa Tuhan sanggup, yang gak mungkin jadi mungkin. Lalu percaya penuh kepada Dia. Dia pemberi hidup, dan bukan hidup yang biasa, tetapi apa? Berkelimpahan. Katakan amin. Ini waktunya saudara tunjukkan imanmu kepada dunia. Kita nggak tahu tahun ini apa yang akan terjadi, tapi saya mau bilang, WLC kan maju ke depan. Saya akan tutup seperti ini. Mengakhiri tahun 2024, saya berdoa bersama istri, Tuhan, kami nggak tahu apa yang terjadi tahun 2025. Kasih rema. Remanya adalah tahun 2025 adalah tahun kekuatan dan anugerah. Saya nggak ngerti kenapa. Ternyata baru masuk Januari Februari, banyak orang ribuan di PHK, perusahaan banyak yang bangkrut. Saudara dan saya butuh kekuatan untuk bertahan hidup, bahkan jadi pemenang. Saudara dan saya butuh anugerah Tuhan. Katakan amin. Firman ini terbatas saya sampaikan. Pulanglah dan ingat, kecaplah, artinya percayalah penuh kepada Tuhan, dan lihatlah, baru saudara melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan mau lihat dulu, nanti saudara nggak percaya sama Tuhan. Mari bangkit berdiri. Tuhan baik dalam hidup saudara. Katakan amin. Pulang, dedikasikan hidupmu kasih ke Tuhan. Pakai mulutmu untuk memperkatakan kebaikannya. Stop menyalahkan orang. Stop memperkatakan hal-hal yang sia-sia. Stop menyalahkan diri sendiri, mengutuk-kutuk sendiri. Kalau itu terjadi, berhenti saudara. Karena mujizat sebenarnya mulai muncul, mulai lahir terjadi lewat mulutmu. Yang ketiga, percaya penuh bahwa Tuhan memberikan masa depan yang luar biasa atas hidupmu. Ibu ketua kita di sini, Ibu Syagian, tadi saya tanya, Bu, Ibu hamil? Iya. Berapa bulan? 7 bulan. Udah dewasa? Sudah. Cowok. Puji Tuhan ya Bu. Saudara harus dukung ketua kalian supaya dalam proses hari ini ke depan sampai melahirkan, beliau dijaga Tuhan, anak boleh dilahirkan dengan sempurna, supaya ketika kelahiran ini membuat beliau semakin on fire di dalam Tuhan, keluarga semakin mencintai Tuhan, sehingga dampaknya apa? Persekutuan doa MNC ini semakin besar, semakin banyak jiwa-jiwa yang mau datang. Kenapa? Karena di sini ada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, dengan waktu yang sangat cepat, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Urapilah, biar Engkau sendiri yang mengajar setiap kami. Mampukan kami Tuhan, agar kami bisa melihat Engkau dalam seluruh sejarah perjalanan hidup kami. Kalau selama ini kami tidak melihat kebaikan Tuhan, kami anggap biasa, ampuni kami. Ternyata yang biasa menurut kami selama ini luar biasa Engkau berikan. Kami mau terus bersyukur sekecil dan sederhana apapun kebaikan demi kebaikan. Mulai kami membuka mata pagi, hari, siang hingga malam. Biarlah Tuhan, mulut kami menceritakan kebaikan-kebaikan. Hari ini kami memutuskan memberikan hidup kami, cinta kami hanya kepada Engkau, bukan yang lain. Kami memakai mulut kami untuk menyanyikan pujian, penyembahan, memperkatakan firman. Karena waktu kami melakukannya, kami percaya Tuhan senang. Maka waktu Tuhan senang, mujizat demi mujizat pasti terjadi dalam hidup kami. Sehingga waktu kami percaya kepada Engkau, kami bukan hanya dikenyangkan, tetapi dipuaskan. Biarlah firman-Mu ini
masuk dalam hati dan pikiran serta roh kami, sehingga pada saat kami pulang dari tempat ini, kami mengingat Mazmur 34 ayat 8 atau 9. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Biar itu menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dan menjadi gaya hidup kami. Di dalam nama Yesus yang percaya bahwa firman berkuasa mengubahkan hidupmu, dan engkau pasti ke depannya menjadi orang yang lebih dari pemenang. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Terima kasih kepada Pastor Agung Sihombing atas firman yang boleh memberkati kita semua. Saya juga melihat banyak Bapak Ibu dari Persekutuan Doa Light to Shine Ministry. Terima kasih, selamat datang. Kiranya memberkati juga dalam segala kegiatan Persekutuan Light to Shine Ministry. Satu hal yang saya tangkap di sini bahwa tadi benar kata Pastor Agung bilang bahwa kita bangun pagi hari aja itu kita ada suatu kebaikan dari Tuhan. Maka saya mengajak masing-masing dari kita memberikan satu pertanyaan sebagai bahan perenungan masing-masing dari kita. Dari hari ini aja, dari setengah hari ini, apa satu kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Selain bangun tidur ya, selain bangun tidur. Apa satu kebaikan yang Tuhan berikan bagi hidup kita? Kiranya kita renungkan dan kita syukuri bagi Tuhan itu. Amin. Dan sebentar kita akan melihat pengumuman PDMNC Center. Persekutuan Doa MNC Center ibadah Jumat minggu depan tanggal 20 Juni 2025 dilayani oleh Pastor Dr. Rubin Adi Abraham MTH. Waktunya sama, jam 12 siang sampai jam 13. Di tempat ini MSC Conference Hall, INEWS Tower, lantai 3. Kami mengundang Bapak Ibu rekan-rekan sekalian untuk hadir minggu depan untuk mengajak rekan-rekannya yang lain. Berikutnya. Untuk ibadah Jumat 2 minggu depan, berarti tanggal 27 Juni 2025, ibadah Jumat ditiadakan karena libur 1 Muharram berdasarkan SKP 3 Menteri. Jadi kita bertemu lagi di bulan depan, bulan Juli. Dan bulan depan di minggu pertama kita ada perayaan Ekaristi Jumat pertama yang dilayani oleh RD Frans Kristi Abdi Prasetya Komkep KWI. Ya, Komisi Wali Gereja Indonesia, tanggal 2 Juli 2025 di tempat ini. Jadi Bapak Ibu boleh hadir atau juga mengingatkan rekan-rekan lainnya yang beragama Katolik untuk hadir tanggal 2 Juli 2025. Berikut ada laporan kas PDMNC Center tanggal 13 Juni 2025. Saldo terakhir tertera pada layar. Kami mengundang Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang ingin bergabung untuk melayani dalam diakonia PDMNC Center, bisa menghubungi PIC-nya, ada Ibu Yordina yang hari ini jadi singer bergaun warna hijau, dan juga Ibu Leni. Nomornya bisa menghubungi nomor-nomor yang tertera pada layar. Berikutnya. Untuk doa Senin tanggal 16 Juni 2025 pukul 18 WIB, tempatnya di Ayub Tower lantai 4 X Gedung Sindo. Kami mengundang Bapak Ibu rekan-rekan sekalian untuk hadir di doa Senin. Kita berdoa bersama, kita memuliakan nama Tuhan. Bagi yang terbeban untuk mengikuti bisa menghubungi PIC-nya, ada Bapak Hans di nomor yang tertera pada layar. Kami juga membuka untuk form doa yang akan didoakan pada doa Senin tadi. Bisa mengisi form doa pada QR code yang tertera pada layar. Bisa dituliskan nama, unit visit, dan nomor telepon. Tapi apabila tidak berkenan dituliskan, bisa dikosongkan. Dan bisa mengisi pokok doa yang ingin didoakan di kolom list doa. Lalu klik submit. Ya. Kami masih mengundang Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang memiliki kerinduan untuk melayani bersama di tempat ini, untuk bergabung bersama kami menjadi singer. Bisa menghubungi PIC-nya Amos di nomor tertera pada layar, Aser PIC-nya ada Maria di nomor tertera pada layar, dan multimedia ada PIC-nya Bapak Eli yang ada di depan, ya, yang melayani sebagai multimedia. Dan ini adalah sosial media PDMNC Center yang kita miliki saat ini. Bisa follow Instagram kami ada di PD_MNC Center. Bisa di scan QR code-nya. Di Instagram ini akan diupdate segala kegiatan PDMNC Center, baik doa Senin, ibadah Jumat, maupun kegiatan diakonia yang lainnya. Dan kita juga punya YouTube channel, bisa di subscribe
subscribe, like dan share video-videonya. Jadi di YouTube channel ini akan ada video-video khususnya ibadah Jumat seperti hari ini, dan hari ini akan diupload di YouTube channel kami. Jadi bisa di scan barcode-nya untuk di subscribe. Sudah. Terima kasih. Kita akan mengembalikan sebagian berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang baik Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tentunya Tuhan kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kau telah berikan banyak berkat pada kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kayaknya Kau berkati Tuhan Yesus, anak-anakmu di tempat ini Tuhan Yesus, yang akan memberi Tuhan maupun yang belum sempat memberi nantinya Bapa. Kau berkati juga Tuhan untuk kedua bendahara kami Tuhan, untuk Ibu Yordina dan Ibu Buleni Bapa, dalam mengelola persembahan ini Tuhan Yesus, kiranya boleh berguna Tuhan untuk perluasan kerajaan-Mu di tempat ini Bapa. Hanya dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita bergembira bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita bergembira bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita bergembira bawa berkatnya. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita bergembira bawa berkatnya, masuk lumbungnya. Kita bergembira bawa berkatnya, masuk lumbungnya. Kita bergembira bawa berkatnya, kita bergembira bawa berkatnya, kita bergembira bawa berkatnya. Kita akan akhiri persekutuan kita pada malam hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, segala pujian, syukur, segala hormat dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan kalau kami ada hari ini di tempat ini. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena kasih, karena kebaikan, karena kemurahan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami sudah disadarkan Tuhan akan firman-Mu bahwa begitu baik dan Kau sangat baik Tuhan dalam setiap kehidupan. Dari mulai kami bangun, Tuhan Kau menyertai kami. Dalam pekerjaan kami, Tuhan menolong kami, memberikan kami hikmat, memberikan kami kemampuan, yang memberikan kami kekuatan. Dan begitu banyak kebaikan kemurahan Tuhan, pertolongan penyertaan Tuhan yang tak habis-habisnya Tuhan, yang dapat kami rasakan, kami nikmati dalam setiap napas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Berkati firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema, menjadi kekuatan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Bukakan setiap mata kami Tuhan, celikkan setiap mata rohani kami Tuhan, untuk melihat semua kebaikan-kebaikan Tuhan itu yang Tuhan Kau nyatakan bagi setiap kami, sehingga kami tahu bersyukur dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami karena atas segala kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan setiap jemaat-jemaat PD yang boleh hadir pada saat siang hari ini Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang mungkin dalam keadaan sakit, Tuhan Kau sembuhkan, pulihkan, dan biarlah oleh kuasa darah-Mu, oleh bilur-bilur-Mu setiap penyakit-penyakit disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Yang lemah dikuatkan, yang susah hati Tuhan berikan penghiburan bagi mereka. Bagi yang mungkin dalam pergumulan-pergumulan berat Tuhan, kiranya Tuhan Engkau senantiasa campur tangan Bapa yang baik. Berkati
Berkati hamba-Mu Bapak Pastor Agung yang sudah menyampaikan kebenaran pada siang hari ini Tuhan. Bila Tuhan Kau semakin tambah-tambahkan hikmat dan juga talenta-talenta karunia-karunia untuk melayani dan perlengkapi dia dengan kuasa yang daripada Tuhan yang senantiasa menyertai dalam setiap pelayanannya. Berkati juga pekerjaannya sebagai seorang pengacara Bapak yang baik. Tuhan tolong, Tuhan juga yang menyertai dia dengan hikmat-hikmat-Mu Bapak. Begitu juga Tuhan dengan keluarganya, Tuhan berkati, dan istri anaknya Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Semua timnya yang dari Sign Light Ministry yang datang Tuhan berkati Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pada siang hari ini juga Tuhan berkati. Semua tim yang melayani Tuhan, Engkau pakai lebih lagi Tuhan Yesus untuk melayani Tuhan di tempat ini Bapak yang baik dalam nama Yesus Kristus. Jadikan pelayanan PD ini Tuhan Yesus sebagai alat-Mu untuk menjangkau Engkau banyak jiwa Tuhan di tempat ini Bapak yang baik. Para pengurus-pengurus Tuhan Kau berkati, dari ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, dan semua seksi-seksi yang ada Tuhan Yesus. Tuhan Kau pelihara, Tuhan Kau berkati dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati juga perusahaan kami Tuhan, MNC Group, dan semua unit bisnis yang ada di bawahnya Tuhan Yesus. Tuhan Kau berkati, Tuhan Kau pelihara, biarlah perusahaan kami Tuhan boleh semakin bertumbuh, boleh semakin berkembang Bapak yang baik. Dijauhkan Tuhan dari segala keterpurukan, dan setiap masalah-masalah yang ada di dalam setiap unit Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan, pergumulan Bapak dalam nama Yesus. Setiap program-programnya Tuhan tolong, Tuhan Kau buka jalan Bapak yang baik untuk kami boleh dapat hasil yang maksimal Bapa dalam nama Yesus Kristus. Berkati setiap para karyawan-karyawan dari yang di atas Tuhan, para direktur-direktur, para staf-staf, dan juga outsource yang bekerja, dan semua yang bekerja karyawan yang ada di MNC Group ini Tuhan. Berkati Tuhan, pelihara Bapa yang baik. Taruhkan roh takut-akan Tuhan bagi setiap kami Bapa yang baik, dan kami boleh mengerjakan setiap pekerjaan-pekerjaan kami seperti kami melakukannya untuk Tuhan. Berkati Bapak Hari Tanu Sudibyo Tuhan Yesus beserta dengan istri dan juga beserta dengan anak-anak, menantunya, cucunya, bahkan juga keluarga besarnya Tuhan Kau pelihara, dan Tuhan menolong Pak Hari Tanu Tuhan Yesus sebagai pemimpin kami di tempat ini Tuhan Yesus, memberikan hikmat dan juga memberikan kesehatan, kekuatan bagi hamba-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Berkati bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang kami cintai ini Tuhan Yesus, dari Sabang sampai Merauke. Biarlah Tuhan berkat-Mu tercurah atas bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Damai sejahtera atas Indonesia, shalom atas Indonesia Tuhan. Biarlah ada kedamaian atas bangsa kami Tuhan, ada ketentraman atas bangsa kami, keamanan atas bangsa kami, ekonomi bangsa kami dibangkitkan Bapa yang baik dalam nama Yesus Kristus. Akan kami berdoa bahwa setiap niat-niat sejahat atas bangsa kami tolak, kami patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terpuji termulialah nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami. Ini doa kami. Biarlah Tuhan Engkau Allah mendengarkan Tuhan setiap doa-doa dan permohonan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami dalam tangan-Mu. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadilah garam dan terang dimanapun Tuhan utus dan pakai hidupmu. Arahkan hati dan angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara hari ini. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kasih karunia yang tak terbatas dalam hidupmu. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam pekerjaan, usaha, karir, toko bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih, anugerah dari Allah Bapa di surga dengan persekutuan Anak dan Roh Kudus sampai Yesus datang kedua kali. Maranatha, menjemput saudara dan saya masuk dalam kerajaan yang kekal. Setiap yang percaya, yang diberkati, yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.
kasih